Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Mutri. How are you today? I hope all of you are fine today. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang recount text. Kalau di video sebelumnya kalian sudah mempelajari yang personal recount, sekarang kita ke historical recount. Have you ever read a history book? Pernahkah kalian membaca buku sejarah? Tentunya pernah ya kan? Nah, pasti di sana kalian menemukan banyak kejadian bersejarah. Contohnya di negara kita sendiri. Nah, kita akan membahasnya di materi pembelajaran kita kali ini, yaitu historical recount. Are you ready? Let's study together. Sebelum kita membahas materinya secara lengkap, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk materi pembelajaran historical recount. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.7, yaitu untuk yang pengetahuan. Kalian nanti akan belajar yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi dasar 4, yaitu untuk yang keterampilan, kalian nanti akan belajar yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount, lisan dan tulis terkait peristiwa bersejarah. Dan juga kalian nanti akan belajar yaitu menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian pelajari untuk materi pembelajaran recount text. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai definition of historical recount. Historical recount itu adalah a text that tell about historical event in the past so that people will know about the important event in the past. Jadi historical recount itu adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian masa lampau yang berupa historical atau sejarah, sehingga banyak orang akan mengetahui the important event atau kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masa lampau. Karena apa? Historical recount itu adalah a presentation of factual recount. Jadi menceritakan atau menyajikan kejadian yang berupa factual atau fakta. Karena yang namanya sejarah itu kan pasti nyata atau benar-benar terjadi di masa lampau. Itu pengertian dari historical recount. Oke, sekarang kita ke the purpose of historical recount atau tujuan dari historical recount. Tujuannya adalah to retell past event regard as historically significant and it's designed to inform rather than to entertain. Jadi tujuan dari historical recount itu adalah menceritakan kembali kejadian pada masa lampau sebagai bentuk penghargaan nilai sebuah sejarah. Dan ini memang didesain untuk menginformasikan, jadi lebih ke memberikan informasi tentang peristiwa bersejarah daripada entertain, untuk menghibur. Selain itu, tujuannya yang lain itu adalah to document and explain a series of event or period in history and to evaluate the significance of the event. Selain itu memang yang namanya historical recount itu adalah untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lampau. Yaitu tadi sebagai bentuk penghargaan sebuah sejarah. Itu adalah tujuan dari historical recount. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita untuk yang selanjutnya, yaitu untuk yang general structure of historical recount, yaitu general structure atau struktur dari historical recount. Masih sama seperti strukturnya dari personal recount. Untuk yang historical recount itu ada 3, masih sama, yaitu yang pertama ada orientation. Orientation ini adalah memberikan
informasi awal kepada pembaca tentang teksnya. Jadi kita di situ menyajikan atau memperkenalkan partisipan, bisa juga time and place-nya kita sajikan di orientation. Kalau orientasinya sudah, baru series of event, yaitu serangkaian kejadian. Kejadiannya kalian sajikan di situ secara chronological order, karena recount itu harus disajikan secara berurutan. Setelah series of event baru diakhiri dengan reorientation. Reorientation ini adalah summarizing atau kesimpulan dari cerita, bisa juga adalah personal comment about the event, yaitu komentar dari sang penulis. Itu adalah general structure dari historical recount. Kemudian apa language features dari historical recount, yaitu ciri khas kebahasaan dari historical recount. Yang pertama adalah use simple past tense. Seperti yang kalian ketahui bahwa recount itu kan menceritakan past event, menceritakan kejadian pada masa lampau. Pasti akan menggunakan yang namanya simple past tense. Yang kedua itu use adverb, yaitu menggunakan kata keterangan. Yang ketiga using conjunction, yaitu menggunakan kata hubung. Dalam series of event atau di struktur historical recount tadi, di series of event itu kan menceritakan event dalam chronological order. Makanya agar koheren cerita kalian atau kejadian rangkaian peristiwa itu bisa koheren, kalian harus menggunakan yang namanya kata hubung. Yang keempat yaitu menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang berupa action. Itu adalah language features of historical recount. Selanjutnya di sini Memutrik akan menyajikan sebuah contoh dari historical recount. Kalian perhatikan di situ judulnya, title-nya itu adalah Rengas Dengklok Incident, yaitu kejadian Rengas Dengklok. Sesuai dengan general structure-nya, yang pertama ada orientation. Awalan ini, paragraf yang pertama ini adalah orientasinya, yaitu memperkenalkan teks kepada para pembaca. Kita bisa menyajikan partisipan, introducing partisipannya. Kemudian bisa juga time and place-nya. Indonesian people must know about Rengas Dengklok incident. It happened before the Independence Day. Kemudian setelah orientation diikuti dengan series of event, yaitu serangkaian kejadian dan harus disajikan secara chronological order, secara berurutan. Nah, di dalam series of event di sini kalian bisa menggunakan conjunction tadi, kata hubung. Di sini ada after ya, untuk membuat ceritanya itu koheren, bisa saling berhubungan. Setelah itu diakhiri dengan reorientation, yaitu summarizing atau kesimpulannya. Kesimpulan dari teks Rengas Dengklok ini apa? In the next day, August 17, 1945, Soekarno-Hatta declared the independence of Indonesia in Jalan Pegangsaan Timur, number 56, Jakarta. Itu adalah kesimpulan dari Rengas Dengklok Incident. Ini contoh dari historical recount. Itu tadi pembahasan kita tentang historical recount. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian dan juga subscribe. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.